kita bisa belajar tentu yang namanya macet sebabnya ada perpindahan orang. Tetapi sekarang ini nyuwun sewu pasti semua ada perpindahan orang dan perpindahan kendaraan. Padahal Tokyo lebih besar ya, Kang Yayat, ya, 20 Ya, jutaan. Tapi perpindahan kendaraannya terbatas, betul-betul public transport. Sebetulnya ganjil genap sudah lumayan, tapi disinsentif perlu lebih dipertinggi dan insentif perlu diperberat. Saya cuma mengambil contoh kecil. Mas Agus mungkin punya catatan. Kang Yayat juga. Mas Anies Baswedan ketika 5 tahun terakhir itu mencoba membenahi yang namanya Jaklingko. Ya. Karena saya punya sekolah dilewati Jaklingko, buat saya itu cukup membantu. Ya. Yang pertama ada keadilan. Para minta maaf pemilik angkot diajak kumpul bareng, kita bahas bersama, ayo mau tetap seperti ini atau ada mau sekuritisasi dalam bab penghasilan. Ternyata mereka sepakat, mereka pengen lebih secure penghasilannya. Akhirnya mereka kontrak dengan Pemda, Pemda memberikan salary yang jelas, asuransi yang jelas, semua yang jelas, dan nanti Pemda bisa memberikan subsidi kepada difabel, warga lansia, buruh, termasuk guru dan murid, maka dia bisa pakai Jaklingko yang amat sangat murah dan disubsidi oleh Pemda. Dan pada saat yang sama, Jaklingkonya itu saya ngelihat sendiri, Mas Kang Yayat, rapi. Dia cuma berhenti di titik-titik di tempat. Dan bahkan ketika saya ke Purwakarta atau ke daerah lain, banyak supir angkot di daerah lain berharap mudah-mudahan apa yang diwujudkan Jaklingko di Jakarta bisa dipakai di tempat lain. Jadi mereka punya penghasilan yang baik, yang terjamin, pada saat yang sama pelayanan juga meningkat. Memang ada efek subsidi, tapi itu bagian yang harus diberikan dalam rangka tadi memberikan insentif bagi mereka-mereka yang mau menggunakan public transport. Tentu dalam skala besar, monorail kah, LRT kah, nanti Mas Agus lebih paham itu. Harus betul-betul diwujudkan, walaupun ini kejar-kejaran ya. Dan betul-betul kajian risetnya harus tinggi. Saya ke Palembang, Mas Agus. Sedih ya. sekali LRT di Palembang itu jadi buah si malakama. Kalau mau jalan terus, bleeding APBD, kalau nggak dikasih subsidi, kosong gitu loh. Itu sebuah perencanaan yang buat saya mungkin baik waktu itu untuk Asian Games, tapi ke depan antara aspek ekonomis, teknis, termasuk juga tadi sosiologis, mesti betul-betul. Karena kalau kita punya moda transportasi yang tidak terintegrasi, maka itu menyulitkan orang juga.